Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, kita sebagai umat manusia sekaligus sebagai hamba Allah yang beriman harus menyadari, bahasa Jawanya itu ngrumangsani, bahwa kita telah banyak sekali menerima dan menikmati pemberian dari Allah. Kenikmatan yang telah diberikan Allah itu tidak terasa dan mungkin tidak kita sadari sudah banyak sekali, sampai Allah sendiri berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat dari Allah, maka la tuhsuha, niscaya tidak akan bisa menghitungnya, karena saking banyaknya kenikmatan yang telah diberikan kepada kita sekalian. Lalu apa kewajiban kita kalau kita sudah merasa, sudah ngrumangsani bahwa kita telah banyak sekali menerima kenikmatan dari Allah? Apakah itu badan sehat atau yang lain-lainnya? Terlebih kita diberi hidayah oleh Allah, dijadikan hamba Allah yang beriman. Maka Allah menjelaskan, sekaligus memerintahkan pada kita. Allah berfirman, fadkurni adkurkum waskuruli wala takfurun. Kalian ingatlah kepadaku, aku akan selalu ingat kepadamu, dan kalian bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian menjadi orang-orang yang kufur. Inilah yang diperintahkan oleh Allah. Lalu bagaimana bersyukur kepada Allah itu? Tentunya bersyukur harus dimulai dari hati kita sendiri. Bagaimana kita menata hati, mewujudkan rasa syukur pada Allah? Hati kita dikelola, ditoto agar bisa menerima pemberian dari Allah, berapapun jumlahnya, apapun bentuknya. Baca hadis qani ambiyadillah, bahasa Jawanya nrimo ing pandum, nrimo ing pandum. Yang namanya nrimo ing pandum berarti sudah tidak ngersulo dengan pemberian Allah walaupun jumlahnya sedikit, bahkan tidak iri terhadap pemberian Allah terhadap orang lain. Ini namanya qani, nrimo ing pandum. Berawal hatinya sudah seperti itu, qani, maka ketika rasa syukur itu dikeluarkan melalui lisan, maka akan keluar dengan kalimat yang baik, yaitu kalimat memuji kepada Allah, alhamdulillah. Itulah, setiap kali mendapatkan nikmat dari Allah, berapapun nilai kenikmatan itu, apapun bentuk kenikmatan itu, maka yang keluar di lisan kita adalah alhamdulillah. Nah, itulah praktek syukur. Tapi juga tidak cukup dengan hatinya nrimo ing pandum, terus kalimat yang keluar dari lisannya selalu alhamdulillah. Tidak cukup dengan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis diceritakan bahwa beliau
melaksanakan sholatul lail, sholat tahajud, itu sampai kaki beliau bengkak. Lalu salah satu istri Rasulullah bertanya, kenapa wahai Rasulullah, engkau ini kan seorang Rasul, seorang utusan yang sudah mendapatkan jaminan dari Allah dengan turunnya Fathul Mekah gitu, liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dosa-dosa yang engkau lakukan, baik yang telah lewat bahkan yang belum kau lakukan, kan sudah dijamin diampuni oleh Allah. Kenapa Rasul masih melakukan sholat sampai kaki Rasul bengkak? Bagaimana jawaban beliau? Beliau menjawab, afala akuna abdun syakuron, apakah aku bukan termasuk hamba yang bersyukur setelah aku diberi berbagai macam kenikmatan oleh Allah. Artinya praktek bersyukur di dalam perilaku sehari-hari, yaitu termasuk semangat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, itulah bentuk syukur kepada Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan bersyukur inilah Allah akan menjaga kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, tidak akan dihilangkan atau tidak akan dicabut oleh Allah. Rasa syukur yang selalu diungkapkan dengan kalimat alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, amanun li zawaliha, merupakan benteng pengaman dari hilangnya kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Dan dengan bersyukur justru Allah akan selalu menambah kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Dan yang lebih penting lagi, yang ketiga, dengan bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah, Allah tidak akan menyiksa kepada kita. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Dan yang terakhir, dengan bersyukur Allah akan memberikan pahala kepada kita berupa kenikmatan-kenikmatan di surga. Wa sanajzis syakirin. Semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah termasuk hamba-hambanya yang ahli bersyukur. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kala hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.